Clara duduk di balkon rumahnya yang menghadap ke taman kecil di belakang. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, namun hatinya terasa panas. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi setiap sudut halaman yang kini tampak begitu sunyi. Suaminya, Andreas, sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, katanya. Tetapi Clara sudah mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sudah beberapa minggu terakhir, Andreas lebih sering pulang larut malam, menghindar dari percakapan, dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan ponselnya. Ia pernah mencoba berbicara dengannya, mengajaknya makan malam atau sekadar berbincang santai, namun Andreas selalu memberi alasan, terlalu lelah, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, atau harus bertemu teman-teman lama. Clara tidak bodoh. Ia tahu bahwa ada yang disembunyikan, meskipun Andreas pandai menutupi jejak-jejaknya. Di suatu malam yang tenang, saat Andreas tertidur di kamar mereka, Clara memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Meskipun ia tahu tindakan itu mungkin melanggar privasi, rasa curiga yang membara lebih kuat dari apapun. Ketika ia membuka pesan-pesan di aplikasi pesan singkat, matanya langsung tertuju pada nama yang membuat darahnya mendidih. Nadia. Nama itu sudah sering ia dengar. Namun baru kali ini Clara melihat betapa seringnya Andreas berkomunikasi dengan wanita itu. Clara menggulung tangan ke dalam baju tidurnya, berusaha menahan amarah yang mulai meluap. Pesan-pesan itu tidak menyisakan keraguan. "Kamu merindukanku," tulis Nadia di salah satu pesan. "Kapan kita bisa bertemu lagi?" tulisnya di pesan lainnya. Clara menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan tangis. Semua kenangan indah bersama Andreas, setiap janji yang pernah ia percayai, kini terasa hampa. Suaminya, yang dulu begitu mencintainya, kini justru terperangkap dalam cinta palsu dengan wanita lain. Malam itu, Clara terbangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tetapi apa? Di satu sisi, hatinya ingin marah dan membuang Andreas begitu saja. Namun, di sisi lain, ia merasa ada cara yang lebih baik untuk menangani situasi ini, sebuah rencana yang akan membuat suaminya dan selingkuhannya menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Hari-hari berikutnya, Clara tidak langsung menghadapinya. Ia memilih untuk mengamati lebih dalam dan merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu Andreas, meskipun berusaha keras untuk menyembunyikan perselingkuhannya, tetap tidak akan bisa menghindari kebenaran yang sudah ada di hadapan mereka. Setelah beberapa hari mengumpulkan bukti-bukti dan memikirkan langkah-langkah yang tepat, Clara menemukan cara untuk membuat semuanya terungkap. Ia tahu bahwa keluarga besar Andreas adalah satu-satunya cara untuk membuatnya sadar, terutama karena Andreas sangat menghormati citra dirinya di depan keluarga. Clara memutuskan untuk mengundang Nadia ke acara makan malam keluarga besar yang akan diadakan dalam waktu dekat. Itu adalah kesempatan sempurna untuk menghadapkan semuanya. Kejahatan Andreas, kebohongannya, dan bagaimana ia telah mengkhianati orang yang paling mencintainya, di hadapan semua orang yang sangat ia hargai. Clara merasa rencananya ini bukan hanya soal mempermalukan suaminya, tetapi tentang memberi dirinya sendiri kesempatan untuk melepaskan semua rasa sakit yang telah lama terpendam. Dengan tekad bulat, Clara mulai menyusun strategi. Ia akan mengundang Nadia, membuatnya merasa diterima, dan kemudian, di saat yang tepat, ia akan membongkar semuanya. Tidak ada yang tahu betapa besar perjuangan Clara selama ini untuk mempertahankan pernikahannya. Dan sekarang, ia tahu bahwa ia tak perlu lagi mempertahankan apa yang sudah rusak. Waktunya untuk mengungkap kebenaran telah tiba. Seminggu setelah Clara memutuskan untuk melanjutkan rencananya, ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin terasa. Andreas tidak tahu bahwa istrinya telah mengetahui tentang perselingkuhannya. Setiap pagi, ia masih keluar dengan alasan pekerjaan atau pertemuan penting, sementara Clara memilih untuk tetap tenang, menyembunyikan amarah yang membara. Ia menjadi sangat hati-hati, berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi setiap langkah Andreas yang mencurigakan semakin memperkuat keyakinannya bahwa ia harus segera melaksanakan rencananya. Clara mulai menyiapkan makan malam keluarga besar dengan cermat. Ia menghubungi saudara-saudaranya, teman-teman terdekat, dan beberapa kolega Andreas yang pernah dia temui sebelumnya. Semua orang diundang dengan cara yang sangat sopan dan menggoda, seolah-olah acara tersebut hanyalah sebuah kesempatan hangat untuk berkumpul. Namun di balik itu, Clara punya tujuan tersembunyi. Ia ingin menghadirkan Nadia di tengah keluarga mereka, dan menyaksikan Andreas terperangkap dalam kebohongannya. Saat ia mengirim undangan kepada Nadia, Clara merasa sedikit cemas. Ia tahu bahwa Nadia pasti ingin diterima dengan baik dalam lingkaran sosial keluarga besar Andreas.
Dan Clara juga tahu bahwa wanita itu tidak akan ragu untuk datang jika melihat peluang untuk lebih dekat dengan pria yang telah merebut hatinya. Clara memutuskan untuk menyusun pesan yang ramah dan penuh perhatian, agar Nadia merasa diterima. Itu adalah bagian dari rencananya untuk mengungkapkan segalanya di depan umum. Dalam beberapa hari berikutnya, Andreas semakin terjaga. Ia semakin sering keluar untuk pertemuan bisnis, yang semakin memunculkan keraguan dalam diri Clara. Pada malam sebelum acara makan malam, Andreas kembali pulang terlambat, kali ini membawa sebuah buket bunga. "Untukmu," katanya, sambil tersenyum lemah. Clara menatapnya dengan hati yang dingin, mencoba membaca ekspresi suaminya yang terlihat seperti orang yang terburu-buru dan penuh rasa bersalah. "Terima kasih," jawab Clara dengan senyuman tipis, mencoba tidak menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Namun, di balik senyum itu, Clara merasakan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia tahu Andreas merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang harus ia sembunyikan. Semakin Clara berpura-pura tidak tahu, semakin Andreas merasa tertekan. Beberapa kali ia berusaha menyentuh tangan Clara, berbicara dengan lembut, tapi Clara tahu betul bahwa di dalam hatinya, Andreas masih berpegang pada rahasia yang sangat besar. Keesokan harinya, Clara mempersiapkan segala sesuatu untuk makan malam yang telah direncanakan. Ia memesan makanan favorit Andreas dan menata meja makan dengan indah, mengundang Nadia dengan penuh keramahan. Selama beberapa jam sebelum acara, Clara berusaha menjaga sikap tetap tenang. Ia merasa seperti seorang pemain teater yang menunggu momen untuk tampil. Sementara di luar, keluarga besar Andreas mulai berkumpul. Semua orang tampak ceria, penuh antusiasme. Tidak ada yang mencurigai apa yang akan terjadi. Sementara itu, Andreas, yang sudah sangat sering terlibat dalam kebohongannya, mulai merasa cemas. Ketika ia tiba di rumah pada malam itu, ia merasa ada yang tidak beres. Clara tidak seperti biasanya. Ia begitu tenang, sangat sopan, bahkan tampak lebih ceria dari biasanya. Andreas menatap istrinya dengan cermat, merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, tetapi ia tidak tahu persis apa. Belum sempat ia bertanya, bel pintu berbunyi. Nadia datang. Nadia, mengenakan gaun malam yang anggun dan senyum lebar, memasuki ruang makan dengan percaya diri. Clara menyambutnya dengan hangat, memastikan bahwa Nadia merasa diterima. Andreas yang melihatnya hanya bisa tersenyum pahit. Ia menyapa Nadia, tetapi ekspresinya menunjukkan ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Clara memperhatikan semuanya dengan seksama, hatinya mulai berdebar, mengetahui bahwa momen yang ditunggunya sudah dekat. Sambil makan malam berlangsung, Clara terus memperhatikan setiap gerakan Andreas dan Nadia. Kedua wanita itu saling berbicara, namun Clara bisa melihat ketidaknyamanan di wajah Andreas. Ia tahu bahwa suaminya mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Selama percakapan itu, Clara dengan sengaja mengarahkan pembicaraan tentang rencana masa depan mereka, merujuk pada kenangan masa lalu yang dulunya membuat Andreas merasa nyaman dan aman. Setiap kalimat yang ia ucapkan seolah mengingatkan Andreas pada kebohongan yang ia tutupi, membuatnya semakin tidak bisa fokus. Namun, meskipun Andreas merasa cemas, ia tetap berusaha menjaga wajah tenang. Ia berbicara dengan penuh perhatian kepada keluarga, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa Clara sudah siap untuk mengungkapkan segalanya. Disinilah konflik mulai memuncak. Andreas semakin gelisah, tidak bisa menghindari rasa bersalah yang menggerogotinya. Di sisi lain, Clara semakin merasa yakin bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tahu bahwa hanya dengan cara ini, Andreas akan menghadapi konsekuensinya, dan bahwa ia akan bebas dari kebohongan yang selama ini menjeratnya. Makan malam berlanjut dengan suara tawa keluarga, tetapi Clara merasa semakin dekat dengan puncak peristiwa yang akan mengubah semuanya. Ia hanya menunggu momen yang tepat. Makan malam telah berlangsung lebih dari 2 jam, dan suasana di meja makan mulai terasa sedikit tegang meskipun keluarga besar Andreas berusaha menjaga percakapan tetap ringan. Clara duduk dengan tenang, senyumnya ramah, namun hatinya berdebar. Andreas, yang duduk di sebelah Nadia, tampaknya semakin gelisah. Clara bisa merasakan ketegangan itu. Setiap kali ia berbicara, Andreas dengan cemas meliriknya, seperti ingin bertanya apakah Clara tahu apa yang terjadi. Nadia, di sisi lain, tampak lebih santai, terlalu yakin dengan posisinya, seolah ia sudah sepenuhnya diterima dalam keluarga ini. Clara memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan sesuai rencana, namun ia sudah siap untuk menurunkan bom
yang telah disiapkan dengan hati-hati. Ia tahu bahwa Andreas akan berusaha menyangkal segalanya, tetapi ia sudah mempersiapkan bukti yang tak terbantahkan. Waktu yang tepat telah datang, dan Clara tahu bahwa ia tidak akan menunda lagi. Setelah beberapa saat gelak tawa keluarga terdengar lebih riuh, Clara berdiri dengan anggun dan meminta perhatian dari semua orang. Suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, dan di dalam hatinya, Clara merasa ketegangan semakin menumpuk. Ia tahu, ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Terima kasih semua sudah datang, kata Clara dengan suara yang tenang namun penuh kepastian. Tapi malam ini, ada hal yang perlu saya ungkapkan. Ia menatap suaminya, Andreas, yang tampak terkejut namun berusaha menunjukkan senyum yang dipaksakan. Andreas mengernyitkan kening, jelas terlihat bahwa ia merasa cemas. Ia mencoba berbicara, namun Clara dengan cepat menyetopnya. Tidak, Andreas. Biarkan saya selesai dulu. Clara menatap suaminya, penuh tekad. Semua keluarga di meja itu mulai menatapnya dengan kebingungan. Clara melirik ke arah Nadia, yang tampaknya mulai merasakan ada yang tidak beres. Saya tahu semuanya, Clara melanjutkan, suaranya sedikit lebih keras, agar semua orang mendengarnya. Tentang kamu, Nadia. Tentang hubungan kalian, suasana di ruangan itu seketika berubah. Semua orang terdiam, dan tatapan-tatapan yang dulu hangat kini berganti menjadi kebingungan dan keheranan. Andreas, yang sudah mulai gelisah, tampak berusaha untuk tetap tenang, tetapi wajahnya memucat. Nadia, yang awalnya tersenyum, mulai terlihat cemas, bibirnya sedikit gemetar. Clara memperhatikan perubahan itu dengan tajam, seperti predator yang melihat mangsanya mulai terguncang. Andreas, kamu pikir kamu bisa menutupi semua ini, ya? Clara berkata dengan suara lebih keras, penuh amarah yang terpendam. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di belakangku selama ini? Ia mengeluarkan sebuah map kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, dengan semua orang memperhatikannya. Ini bukti-bukti yang tidak bisa kamu sangkal, Andreas. Dengan satu gerakan, Clara membuka map itu, mengeluarkan foto-foto dan pesan-pesan yang diambil dari ponsel suaminya. Semua mata tertuju pada bukti-bukti yang kini tersebar di atas meja. Salah satu foto menunjukkan Andreas dan Nadia bersama di sebuah restoran mewah, tersenyum mesra seolah tidak ada yang salah. Pesan-pesan teks yang saling bertukar kata-kata mesra, mengungkapkan betapa sering mereka berkomunikasi, bahkan di tengah malam. Ini bukan hanya masalah perasaan saya, Andreas, kata Clara, suaranya kini tegas. Ini masalah kejujuran. Kamu menghancurkan pernikahan kita. Dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Kamu juga harus menghadapinya. Nadia, keluarga besar yang tadinya terlibat dalam percakapan hangat kini terdiam. Beberapa mulai berbisik-bisik, dan tatapan mereka berubah dari keheranan menjadi kekecewaan. Andreas berusaha berbicara, tetapi suaranya serak. Clara, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Clara menatapnya dengan tajam. Tidak, Andreas. Aku tidak salah paham. Aku hanya terlalu lama menunggu kamu untuk mengakui apa yang jelas-jelas sudah terjadi. Tapi malam ini, kamu tidak bisa lari lagi. Clara merasa ketegangan itu menderanya. Namun ada kepuasan yang datang bersamaan. Semua kebohongan yang selama ini ia simpan di dalam hati akhirnya terbongkar. Nadia, yang sudah mulai terlihat cemas, berdiri dengan terburu-buru. Clara, aku tidak tahu ini akan menjadi seperti ini. Aku hanya... Nadia terdiam, tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Suasana semakin canggung, dan keluarga besar Andreas mulai menunjukkan reaksi yang berbeda. Beberapa orang menatap Nadia dengan kekecewaan, sementara yang lain tampak sangat marah pada Andreas. Andreas berusaha menjaga wajahnya, tetapi Clara bisa melihat bahwa ia sudah tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Ia menatap Nadia dengan mata yang penuh kebingungan dan penyesalan, namun Nadia tampaknya tak tahu harus berkata apa. Clara, ini bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Andreas mencoba membela diri namun, Clara tidak mendengarkan. Kamu yang tidak tepat, Andreas. Kamu yang telah merusak segalanya. Dan sekarang kamu akan merasakannya. Semua orang di sini tahu siapa kamu sebenarnya. Ia menatap keluarga mereka dengan tajam. Ini adalah awal dari akhir, Andreas. Suasana yang semula hangat kini berubah menjadi dingin. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa.
Andreas hanya bisa berdiri di sana. Wajahnya memucat, sementara Nadia, yang kini tampak panik, mundur perlahan dari meja. Clara tahu ini adalah puncak dari semuanya. Perselingkuhan, kebohongan, dan pengkhianatan yang selama ini terpendam. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Semua rahasia telah terungkap di hadapan orang-orang yang sangat dihormati oleh Andreas. Dan saat itulah, Clara merasa ada kebebasan yang datang. Setelah Clara mengungkapkan semua bukti di meja makan, suasana di ruang makan yang sebelumnya penuh dengan tawa dan percakapan hangat kini berubah drastis. Keluarga besar Andreas terdiam, tidak ada satupun yang berbicara. Semua mata tertuju pada Andreas dan Nadia. Andreas masih berdiri kaku, wajahnya merah padam karena malu dan amarah yang ia coba sembunyikan. Nadia, yang semula percaya diri, kini tampak seperti terperangkap. Tampaknya tidak tahu harus berkata apa. Clara, yang masih berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap mereka satu persatu, menyaksikan setiap reaksi yang muncul. Meskipun rasa sakit dan amarahnya sudah sampai puncaknya, ada rasa kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, mengungkapkan semuanya di hadapan keluarga besar, dan tidak memberi ruang bagi kebohongan yang selama ini menjerat mereka. Andreas mencoba mengatur nafasnya, berusaha menjaga sedikit kehormatan yang tersisa. Clara, dengar dulu, ini bukan apa yang kamu pikirkan, katanya dengan suara serak, mencoba mencari kata-kata untuk membela dirinya. Aku, ini tidak seperti yang kamu lihat. Nadia dan aku, kami, tolong, Andreas. Clara memotongnya dengan suara yang sangat tenang. Hampir tidak terdengar amarah di sana, hanya ketegasan. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Semua yang ada di sini adalah bukti. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Aku sudah lama menunggu kamu untuk mengaku, tapi kamu memilih berbohong. Jadi sekarang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Andreas terdiam, wajahnya semakin pucat. Ia menoleh ke arah Nadia, yang tampaknya bingung dan takut. Nadia membuka mulutnya, ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya bisa berdiri, cemas, menghindari tatapan semua orang yang kini menilai dirinya. Clara melihatnya, namun rasa kecewa jauh lebih besar untuk Andreas. Nadia, dalam pandangannya, hanyalah korban yang mungkin tidak sepenuhnya tahu apa yang ia hadapi, sementara Andreas jelas-jelas tahu apa yang ia lakukan dan memilih untuk mengkhianatinya. Beberapa saat, suasana tetap hening. Semua orang di meja makan saling bertukar pandang, beberapa tampak kecewa dan cemas. Ada yang menunduk, tidak berani melihat Andreas, sementara yang lain memandang Nadia dengan tatapan penuh pertanyaan. Clara merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak, tetapi di dalam dirinya, perasaan lega mulai mengalir. Ia sudah melepaskan beban yang selama ini ia pendam. Setelah beberapa detik yang terasa lama, keluarga besar mulai berbicara. Tante Anna, yang biasanya sangat ceria, akhirnya membuka mulut. Andreas, apa yang kamu lakukan? Ini bukan hanya masalahmu dan Clara. Ini masalah kami semua. Kami semua merasa dikhianati. Suaranya penuh dengan kekecewaan. Beberapa anggota keluarga lainnya mulai mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Tante Anna. Andreas berdiri, berusaha untuk berbicara, tetapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Ia hanya bisa berputar-putar dalam penjelasan yang sia-sia. Sementara itu, Nadia, yang kini tampak semakin tak nyaman, perlahan mulai mundur dari ruangan. Ia tahu bahwa ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Akhirnya, setelah beberapa saat, Clara mengambil keputusan yang sangat jelas. Ia berbalik ke arah Andreas, matanya penuh dengan tekad. Aku tidak ingin melanjutkan hidup dengan seseorang yang sudah mengkhianatiku seperti ini. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kejujuran dan rasa hormat yang seharusnya ada dalam pernikahan. Dan kamu tidak memilikinya lagi. Clara melangkah ke arah pintu, lalu berhenti sejenak. Ia menatap ke belakang sekali lagi, melihat Andreas yang kini hanya bisa berdiri dengan pandangan kosong, dan Nadia yang perlahan berjalan keluar dari ruang makan. Aku akan pergi, Andreas, katanya dengan suara yang lebih lembut, namun penuh kepastian. Aku akan pergi dari sini. Tidak ada lagi yang bisa kita perbaiki. Clara membuka pintu dan melangkah keluar, membiarkan pintu itu tertutup perlahan di belakangnya. Di luar, udara malam terasa segar, seperti sebuah lembaran baru yang terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam,
merasakan kebebasan yang datang begitu saja, setelah bertahun-tahun terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Ia tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan Andreas adalah keputusan yang sulit, tetapi juga keputusan yang benar. Malam itu, Clara tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Meski perasaannya campur aduk, ada rasa sakit, marah, dan kecewa, Clara juga merasa ada ruang baru yang terbuka dalam hidupnya. Keputusan itu bukan tentang membalas dendam, tetapi lebih kepada membebaskan dirinya dari segala rasa tertekan yang sudah terlalu lama ia tahan. Ia tahu, perjalanan yang akan datang tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia tidak lagi terikat pada seseorang yang tidak menghargainya. Di hari-hari berikutnya, Clara mulai memperbaiki hidupnya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, mendekatkan diri dengan teman-teman dan keluarganya yang selalu ada untuknya. Meski proses penyembuhan itu memakan waktu, Clara merasa lebih kuat. Ia menemukan kembali siapa dirinya, dan lebih penting lagi, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Sementara itu, Andreas, yang akhirnya terpaksa menghadapi kenyataan, mulai menyadari betapa dalam luka yang ia timbulkan. Ia mencoba untuk mencari cara untuk memperbaiki segala sesuatu, tetapi Clara sudah tidak ada di sana untuk memberinya kesempatan. Dengan setiap langkahnya yang berat, Andreas harus menjalani konsekuensi dari pilihan-pilihan buruk yang telah ia buat. Dan Nadia, yang seolah menjadi bagian dari masa lalu yang kelam, perlahan menghilang dari kehidupan mereka berdua. Clara tidak pernah kembali ke masa lalu. Ia melangkah maju, dan meskipun tak ada jaminan kebahagiaan instan, ia tahu bahwa kebebasan yang ia rasakan kini lebih berharga daripada segala hal yang pernah ia korbankan.